Sebelumnya, teman-teman udah pernah dengar nggak sih istilah individual differences atau perbedaan individu? Nah, tentunya setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya teman-teman, dan hal tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana individu berperilaku dan bagaimana performa mereka dalam bekerja. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individu tersebut? Faktor pertama adalah faktor demografi. Dalam faktor demografi terdapat diversity factors atau faktor keragaman. Nah, faktor keragaman ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah primary dimensions. Nah, dalam primary dimensions ini terdapat age atau usia, kemudian ada ethnicity atau etnis, ada gender atau jenis kelamin, physical attributes, ada race atau ras, dan sexual atau affectional orientation. Nah, keenam hal tersebut sifatnya adalah stable atau tetap pada individu. Nah, selanjutnya adalah secondary dimensions. Dalam secondary dimensions terdiri dari educational background, kemudian ada marital status, religious beliefs, physical attributes, health, dan work experience. Nah, keenam hal tersebut sifatnya adalah changeable, artinya dapat berubah-ubah pada masing-masing individu. Oke, selanjutnya adalah atribut kepribadian. Jadi, kepribadian itu apa sih? Kepribadian itu adalah kumpulan atribut fisik dan juga mental yang mencerminkan penampilan, pikiran, tindakan, dan juga perasaan seseorang. Dalam industri organisasi sendiri, kepribadian itu adalah atribut yang harus dipahami oleh para manajer. Kemudian, atribut itu terbentuk karena dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor keturunan, dan yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Nah, di keturunan sendiri itu terdiri dari faktor-faktor yang ditentukan pada saat pembuahan. Jadi kayak termasuk karakteristik fisik, kepribadian, dan juga jenis kelamin. Sedangkan lingkungan itu terdiri dari faktor budaya, sosial, dan juga situasional. Selanjutnya kita akan masuk ke personality traits dan juga classification. Yang pertama itu adalah teori dari Big Five personality. Jadi di Big Five personality ini tuh diklasifikasikan kepribadian individu menjadi 5. Yang pertama itu ada extraversion, yaitu ramah, mudah bergaul, dan juga asertif. Yang kedua itu adalah agreeableness, yaitu fleksibel terhadap pendapat orang lain dan juga kooperatif. Kemudian yang ketiga adalah conscientiousness, yaitu bertanggung jawab, dapat diandalkan, terencana, dan juga konsisten. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah emotional stability. Jadi individu itu tidak cemas, tenang, dan juga relax atau santai. Dan yang terakhir adalah openness to experience. Jadi individu itu imajinatif, ingin mengetahui banyak hal, dan juga terbuka pada pemikiran baru. Kemudian selanjutnya kita masuk ke teori Myers-Briggs Type Indicator atau yang kita kenal sebagai MBTI. Jadi di sini kepribadian itu diklasifikasikan menjadi 4 yang tergantung dari aspeknya. Yang pertama adalah aspek sumber energi. Nah, tipe kepribadian itu ada 2, ada extraversion dan juga introversion. Nah, kalau misalnya extraversion itu adalah individu yang fokus pada dunia luar, benda dan juga orang. Sedangkan introversion itu kebalikannya, dia tuh lebih fokus pada dunia dalam, refleksi dan juga pemikiran. Nah, aspek kedua adalah mengumpulkan informasi. Nah, kepribadiannya itu ada sensing dan juga intuitif. Nah, kalau sensing itu seperti apa? Sensing itu misalnya kayak menggunakan panca indera, runtut, dan juga detail. Sedangkan intuitif itu menggunakan intuisi, melihat gambaran besar. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek pengambilan keputusan. Nah, di sini kepribadiannya dibagi menjadi 2, ada thinking dan juga feeling. Kalau thinking itu kayak berjarak dan juga menilai secara rasional. Sedangkan feeling itu lebih mendekati dan juga menilai dengan empati. Kemudian yang terakhir itu adalah eksekusi tindakan. Jadi kepribadiannya itu dibagi menjadi 2 lagi, ada perceiving dan juga judging. Nah, kalau misalnya di perceiving sendiri, itu individunya lebih fleksibel dan juga spontan, sedangkan di judging itu lebih terencana dan juga terjadwal. Kemudian kita masuk ke personal construction traits. Jadi ada 4, ada locus of control, authoritarianism atau dogmatism, Machiavellianism, dan juga self-monitoring. Yang pertama adalah locus of control. Jadi locus of control itu menjelaskan bagaimana individu itu mempersepsikan kontrol mereka terhadap nasib yang dialami. Nah, ada 2 faktor yang nentuin, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau misalnya internal itu nasibnya dikendalikan oleh diri sendiri, sedangkan kalau misalnya eksternal, nasibnya itu ditentukan oleh kekuatan eksternal. Kemudian kita masuk ke authoritarianism dan juga dogmatism. Nah, kalau ini tuh lebih mengacu pada kekakuan keyakinan seseorang. Kemudian selanjutnya adalah Machiavellianism. Nah, kalau misalnya itu adalah sifat yang menyebabkan seseorang itu mengamati dan juga memanipulasi orang lain semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi mereka aja, kayak gitu. Kemudian adalah self-monitoring. Kalau misalnya self-monitoring itu kayak menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengubah perilakunya sebagai respon terhadap pengaruh eksternal dan juga situasional atau lingkungan. Nah, individu dengan self-monitoring yang tinggi itu biasanya peka terhadap rangsangan eksternal dan juga berperilaku berbeda dalam konteks yang berbeda juga. Oke, yang terakhir itu adalah emotional adjustment traits. Jadi emotional adjustment traits ini tuh menilai seberapa besar seseorang itu mengalami rasa sakit emosional atau terlibat dalam perilaku yang tidak pantas. Nah, di emotional adjustment traits ini tuh kepribadian dibagi menjadi 2 tipe, ada tipe A dan juga tipe B. Kepribadian tipe A itu dicirikan dengan ketidaksabaran, hasrat untuk berprestasi, dan juga perfeksionisme. Nah, ini tuh berbeda banget dengan tipe B. Kalau misalnya tipe B itu kayak lebih digambarkan sebagai individu yang lebih santai dan juga kurang kompetitif dalam bereaksi terhadap kejadian sehari-hari.
Untuk mendorong agar seseorang bekerja lebih keras demi mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan sebuah dorongan yang disebut dengan motivasi. Motivasi dapat mempengaruhi arah, tingkat, dan ketekunan usaha seseorang di dalam lingkungan kerja. Terdapat beberapa jenis motivasi, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang ditimbulkan dari pekerjaan itu sendiri, dan motivasi eksternal adalah motivasi yang ditimbulkan oleh reward eksternal. Teori motivasi dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah reinforcement theory, yang kedua adalah content theory, dan yang ketiga adalah proses teori. Yang pertama, reinforcement theory. Ini menekankan pada hubungan antara perilaku individu dan hasil tertentu atas tindakan individu atau proses belajar untuk membentuk perilaku kerja. Teori ini berfokus pada hal apa yang dapat diamati daripada apa yang ada di dalam pikiran karyawan. Nah, manajer dapat memberikan serangkaian konsekuensi atau reward untuk mengubah motivasi yang tampak dari karyawan dengan menyediakan konsekuensi reward sistematis untuk membentuk sebuah perilaku. Selanjutnya, konten teoris yang berfokus pada berbagai kebutuhan yang mungkin memotivasi individu. Teori ini menyarankan bahwa tugas seorang manajer adalah menciptakan lingkungan kerja yang merespon positif terhadap apa yang menjadi kebutuhan individu. Sehingga apabila terjadi kinerja buruk atau muncul perilaku yang tidak diinginkan, maka hal tersebut mungkin dikarenakan oleh kebutuhan yang tidak terpenuhi di tempat kerja. Dan beberapa macam teori ini adalah, yang pertama, hierarchy of needs theory. Teori yang kedua adalah two-factor teori yang dimiliki oleh Herzberg yang punya 2 konsep dasar, yaitu yang pertama hygiene factor, yang dimana pemenuhan terhadap hygiene factor dapat menghilangkan atau mencegah ketidakpuasan kerja, namun tidak dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua adalah motivators, yang dimana peningkatan terhadap motivator dapat meningkatkan kepuasan kerja, namun tidak dapat mencegah ketidakpuasan kerja. Teori yang ketiga adalah acquired needs theory. Teori motivasi yang ketiga adalah proses teoris yang berfokus pada proses berpikir yang terjadi di dalam pikiran yang mempengaruhi perilaku individu. Contohnya, bagaimana manusia termotivasi melakukan sesuatu. Beberapa macam teori ini adalah yang pertama equity theory. Teori yang kedua adalah expectancy theory, dan teori ini berpendapat bahwa motivasi kerja ditentukan oleh keyakinan individu terhadap hubungan kinerja dengan hasil kerja. Kemudian, faktor yang mempengaruhi perbedaan individu lainnya adalah nilai dan sikap dari para individu tersebut. Nilai atau values dapat didefinisikan sebagai preferensi yang luas mengenai tindakan atau hasil yang tepat. Nilai merefleksikan sense individu mengenai sesuatu yang benar dan salah atau apa yang seharusnya, dan cenderung mempengaruhi sikap dan perilaku. Nilai merupakan hasil belajar dan pengalaman ketika individu memasuki setting budaya tempat ia tinggal. Jika hasil belajar dan pengalaman individu itu berbeda, maka nilai yang dihasilkan juga akan berbeda. Rockich mengklasifikasikan values menjadi 2, yaitu terminal values dan instrumental values. Terminal values adalah kecenderungan individu terkait hasil akhir yang akan dicapai, merupakan tujuan individu yang akan dicapai selama hidupnya. Contoh seperti kebahagiaan, kebebasan, hidup yang nyaman, hidup yang mengasyikkan, dan rekognisi sosial, seperti dihargai dan dihormati. Sedangkan instrumental values, yaitu keyakinan individu tentang makna pencapaian tujuan akhir, mempresentasikan bagaimana individu mencapai tujuan akhir tergantung pada kepentingan relatif nilai instrumental. Contohnya, ambisius, bertanggung jawab, jujur, berpikiran terbuka, ceria, dan lain-lain. Lalu, kita masuk pada konsep utama nilai. Menurut Schwartz, terdapat 6 konsep utama nilai, yaitu pertama, nilai adalah keyakinan. Kedua, nilai berkaitan dengan tujuan yang diinginkan. Ketiga, nilai itu lebih general daripada tindakan atau situasi spesifik. Keempat, nilai berperan sebagai standar atau kriteria. Kelima, nilai tersusun berdasarkan tingkat kepentingan setiap individu. Lalu terakhir, keenam, kepentingan relatif dari berbagai nilai mengerahkan perilaku. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai nilai. Sekarang kita akan beralih ke sikap. Sikap atau attitude adalah kecenderungan individu untuk merespon secara positif atau negatif kepada seseorang atau sesuatu di lingkungannya. Dalam organisasi atau pekerjaan, terdapat beberapa sikap penting yang dimiliki karyawan atau anggotanya, yaitu yang pertama, kepuasan kerja. Secara umum, kepuasan kerja dimaknai sebagai perasaan positif individu tentang pekerjaan dan lingkungan kerja yang dihadapi. Mungkin, bagi sebagian orang, pekerjaan dengan tanggung jawab memberikan mereka stres dan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Namun,
Orang lain mungkin menemukan tanggung jawab sebagai sumber pengaruh positif. Pekerjaan yang menantang mungkin memuaskan bagi sebagian orang, karena setelah menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang sulit, mereka malah jadi bangga dan puas sama diri sendiri. Sedangkan orang lain mungkin menganggap itu bukan hal yang penting. Sikap yang kedua adalah komitmen, yaitu tingkat di mana pekerja merasakan komitmen dan kesetiaan. Komponen afektif mengacu pada keterikatan emosional atau identifikasi karyawan dengan organisasi tersebut. Komponen continuance mengacu pada komitmen berdasarkan biaya yang diasosiasikan karyawan dengan meninggalkan organisasi. Sedangkan komponen normatif mengacu pada perasaan kewajiban karyawan untuk tetap bersama dengan organisasi tersebut. Lalu ketiga, ada keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja adalah tingkat di mana individu mengidentifikasikan dirinya secara psikologis kepada organisasinya dan menganggap pentingnya pekerjaannya sebagai salah satu self-image-nya. Brown menegaskan bahwa individu dapat sangat terstimulasi atau terkoneksi dengan pekerjaannya, sementara ada juga yang malah teralienasi dari pekerjaannya secara mental dan emosional. Keempat, ada keadilan organisasi, yaitu konsep teoritis menyeluruh yang berkaitan dengan perlakuan adil terhadap orang-orang dalam organisasi. Bentuk keadilan organisasi ada distributive justice, procedural justice, dan interactional justice. Kelima, ada organizational citizenship behavior. Kontribusi yang diberikan anggota organisasi malah melebihi tugas yang diberikan padanya. Jadi individu ini bekerja lebih dari apa yang disuruh. Kata lain dari OCB ini antara lain pro-social behavior, extra-role behavior, contextual behavior. Kemudian ada kontrak psikologis, yaitu hubungan pertukaran antara individu dan organisasi. Perjanjian tidak tertulis antara organisasi dan karyawannya yang menjadi dasar bagi hubungan kerja. Keterbatasan dari kontrak psikologis ini, jika terlalu eksis dalam pikiran pekerja, bisa jadi mengganggu pekerjaannya. Organisasi bukanlah individu, jadi menimbulkan ambiguitas siapa yang melakukan perjanjian. Jika terjadi pelanggaran, efek yang ditimbulkan dapat lebih bersifat emosional. Sikap yang terakhir ada antisocial behavior in workplace. Ini merupakan perilaku yang sangat membahayakan atau cenderung untuk membahayakan organisasi atau rekan kerja lainnya. Bentuk dari antisosial ini bisa mencuri, mengancam, sabotase, dan kekerasan fisik. Perbedaan individu selanjutnya adalah perbedaan individu berdasarkan generasi. Setidaknya ada 5 generasi yang kita kenal saat ini. Yang pertama adalah generasi tradisionalis, yang kedua generasi baby boomers, yang ketiga generasi X, yang keempat generasi Y, dan yang terakhir adalah generasi Z. Yang pertama adalah generasi tradisionalis. Generasi ini lahir pada tahun 1925 sampai 1945. Nah, generasi ini juga disebut dengan sebutan generasi radio babies. Generasi ini lahir pada saat terjadinya Perang Dunia II dan juga Perang Korea. Maka dari itu, mereka memiliki pandangan yang cenderung konservatif dan juga hati-hati dalam keuangan. Mereka juga memiliki prinsip untuk loyal kepada pemberi kerja, dikarenakan orang tua mereka yang merupakan pejuang itu mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah. Setelah berakhirnya Perang Korea pada tahun 1950, para prajurit kembali ke keluarga mereka dan merayakannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melahirkan banyak anak. Nah, anak-anak inilah yang kita sebut dengan generasi baby boomers yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Generasi ini terbiasa dengan keluarga besar dan juga kelas besar. Maka dari itu, mereka berusaha untuk memperebutkan perhatian, rewards, dan juga pengakuan. Kehidupan mereka cenderung sulit dan itu membuat mereka cenderung untuk memiliki sifat yang ambisius, serakah, dan juga materialistis. Generasi selanjutnya adalah generasi X yang lahir di antara tahun 1965 sampai 1980. Generasi ini kebanyakan memiliki keluarga yang merupakan keluarga dengan dual income families. Nah, dengan kesibukan orang tua ini menyebabkan banyak sekali angka perceraian orang tua, sehingga menyebabkan anak-anak pada generasi ini memiliki kecenderungan untuk independen dan menjaga diri mereka. Dan pada saat itu, kondisi politik itu tidak terselesaikan dengan baik, sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk tidak mudah percaya pada orang lain atau kepada sesuatu. Selanjutnya adalah generasi Y yang lahir di antara tahun 1981 sampai tahun 2000. Nah, generasi ini merupakan generasi yang sangat peduli terhadap lingkungan. Mereka cenderung terbuka dan menerima terhadap berbagai perbedaan, sangat ekspresif dan juga sangat peduli sosial dan juga berkomitmen. Generasi terakhir yaitu generasi Z. Generasi ini lahir di atas tahun 2000. Generasi ini sangat dekat dengan teknologi. Bagaimana anak kecil itu sudah dikenalkan dengan teknologi dan mereka tidak identik dengan bertatap muka. Mereka cenderung untuk melakukan aktivitasnya dan berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial. Mereka juga cenderung untuk bisa melakukan berbagai hal dalam satu waktu. Mereka memiliki berbagai norma seperti kebebasan, personalisasi, mereka cenderung untuk teliti, mereka juga suka dengan keterbukaan, mereka berusaha untuk bermain dan menghibur sambil belajar, mereka melakukan kolaborasi dengan menjalin relasi dengan orang lain, mereka juga menekankan pada kecepatan pekerjaan dan juga mereka berusaha untuk menjadi inovator dalam pekerjaan mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai individual differences atau perbedaan individu. Terima kasih.